Cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS akan ngadain lagi kelas swing pendek lagi. Yang terakhir adalah di bulan Juli awal, dan sekarang akan diadain lagi hari Minggu tanggal 17 September 2023. Nanti di kelas ini kita akan ajarin gimana cara nyari saham swing ya yang bagus buat swing, dan saham-saham yang lagi diskon tentunya, dan gimana metode TP-nya teman-teman. Nanti kita ajarin di kelas, dan teman-teman juga akan dapat rumus dari kelas ini atau rumus dari swing ini, yaitu rumus Sugiono. Akan dapat rumusnya, dan teman-teman juga akan dikasih tahu gimana cara pakainya. Dan ini adalah contoh MTEL muncul di rumus Sugiono itu di harga 660, dan sekarang harganya adalah 730. Nah, yang kedua ini adalah BNI dan Medco. Ini BNI muncul di 8.950, ini muncul di sekitar Sugiono. Terus Medco muncul di 900. Medco itu harga udah 1.200-an untuk saat ini. Mantap sekali, dan ini muncul sinyal di harga 905. Oke, bagi teman-teman yang pengen ikut kelas ini atau masih belum jelas juga, masuk bisa lihat video di atas. Nah, video di atas tuh saya jelasin tentang kelas ini secara detail, diklik aja dulu, tonton dulu. Nanti kalau masih belum jelas, masuk bisa langsung tanya aja saya. Kontak semua ada di deskripsi. Sebelum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas rekomendasi saham buat hari Senin tanggal 4 teman-teman. Dan tanggal 4 ini adalah hari pertama ya setelah pandemi, itu ARB-nya simetris teman-teman. Jadi teman-teman istilahnya akan memasuki era baru nih guys. Oke ya, semoga nggak terjadi apa-apa di market kita dan biasa aja, semoga aja teman-teman ya. Tapi kalau menurut saya sih memang ARB simetris ini akan sedikit banyak berpengaruh sih ke dunia pertraderan, tapi kalau menurut saya nggak akan terlalu signifikan karena kita udah nyoba 15% dan hasilnya biasa aja seperti itu guys ya. Oke, kita lihat hari ini IHSG atau hari kemarin ya, hari Jumat IHSG hijau ya guys ya. Di sini dibarengin dengan masuknya asing ya. Semoga aja semakin naik lagi IHSG, nembusin ATH-nya teman-teman ya. Oke, di sini resistnya di 7.100, semoga segera hit. Nice, kita lihat rekom pertama yaitu di saham Humi, teman-teman ya, sahamnya Pak Tommy. Nah, seperti ini untuk masalah fundamental, sebenarnya Humi itu IPO di harga saat itu Humi itu IPO di harga yang murah, teman-teman ya. Harganya murah Humi IPO-nya, makanya di harga yang sekarang pun masih menarik berdasarkan valuasi gitu ya. Nah, kita lihat Humi ini sepertinya ya gini ya guys ya, arahnya mau uptrend sepertinya. Nah, kita lihat di sini asingnya ini net buy di saham Humi, teman-teman ya. Di sini Humi net buy ya asingnya guys ya, 1,6 gitu ya miliar. Kalau kita lihat all-nya di sini LS nih. LS itu Reliance ya. Reliance itu adalah underwriter-nya Humi. Nah, mereka malah masuk lagi guys ya. Dia net buy lagi si Reliance. Jadi istilahnya kalau sebuah saham yang belum lama IPO terus UE-nya ini masuk lagi, nah harusnya sih menarik ya guys ya. Biasanya kalau UE itu ngebanting, sahamnya hancur guys ya, ke 50 gitu ya. Tapi kalau UE-nya masih setia untuk menjaga liquidity. Nah, contohnya di LS di Humi ini dia setia nih jaga likuiditasnya guys. Jadi biar saham itu di maintenance gitu ya, biar gerak terus. Nah, kalau UE yang jahat itu dia langsung ngebuang semua barangnya dan ditinggal gitu ya. Jadi likuiditasnya itu hancur ya karena UE-nya keluar. Tapi kalau di LS di Humi ini sepertinya dijaga guys. Biar ada kehidupan gitu ya di sahamnya. Jadi enak banget sih Humi ini buat di tradingin seperti itu guys. Nah, LS-nya masuk lagi di AVG 210 ya guys. Jadi menarik nih untuk si Humi ini. Besok kemungkinan sih bisa naik lumayan nih guys ya. Targetnya ya mungkin di 220, semoga bisa guys ya untuk si Humi ini. Bener ya di 220 ya guys ya. Kita lihat di sini horizontal line di sini. Nah, 220 gitu ya. Nah, itu semoga hit ke sini lagi guys untuk si Humi. Nah, untuk batas CL-nya tentu aja ada ya kalau saham yang seperti ini. Jadi kalau menurut saya sih batas CL 195 teman-teman, yaitu di garis ini guys, garis warna biru ini di EMA 10 guys. Oke, kita lanjut saham yang kedua yaitu saham APEC teman-teman. Nah, APEC ini adalah salah satu saham yang berbau minyak ya. Dia bergerak di bidang eksplorasi pengeboran minyak guys, si APEC ini. Jadi kalau harga minyak kan sekarang lagi digoreng dulu guys ya, minyaknya lagi naik gitu ya. Nah, makanya si APEC ini dapat istilahnya sentimen positif lah kalau dari kenaikan harga minyak guys. Nah, mungkin teman-teman taunya
saham yang jualan minyak tuh Medco, Akra, Elsa gitu ya. Nah, ternyata ada yang kecil nih guys, yaitu APEC guys. Nah, ini termasuk saham minyak juga. Kita lihat APEC guys. Nah, di sini enteng, jadi naiknya tuh enteng gitu ya kalau kecil seperti ini. Nah, APEC ini guys. Nah, APEC fundamentalnya lumayan murah juga guys. Nah, seperti itu guys ya. Nah, kalau harga minyaknya naik, ini APEC ini dapat sentimen positif tentunya. Oke, kita lihat APEC di sini kita bahas teman-teman. Nah, kita lihat yang kemarin. Nah, ada NI guys, masuk di 164 ya untuk si APEC nih guys. NI kita lihat dari awal bulan Agus ya. Agus. Ternyata NI ini yang megang banyak ya, sama AZ nih juga. AVG-nya mereka di atas 166, bahkan di sini AZ di 178. Nah, ini kalau menurut saya sih bisa potensi naik nih untuk si APEC ini ya. Mungkin bisa sampai ke 180 atau lebih nih guys ya untuk si APEC ini. Oke, bagi teman teman ikut APEC bisa ambil di sini tentunya untuk TP-nya harusnya di atas 170. Nah guys ya, untuk si APEC besok. Oke, kita lanjut saham yang ketiga yaitu JAR guys, John Lynn ya. Nah, ini sepertinya udah mulai menarik guys di tradingkan lagi. Kalau masalah fundamental sebenarnya si JAR ini lumayan bagus guys. Jadi bukan saham gorengan banget, dan di sini termasuk salah satu saham CPO ya, perusahaan apa namanya? Perkebunan sawit terbesar juga guys di Kalimantan, punyanya Haji Isam ya. Saya sering banget nih trading di JAR guys. Jadi enak banget kalau di JAR. Saya sering keluar masuk di JAR nih guys. Nah, kita lihat JAR ya guys ya. Nah, kita lihat JAR di sini hari Jumat kemarin XA nih masuk di 167 teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat satu minggu ya, di sini ada CC di 182 teman-teman. Dan rata-rata tuh di atas kok. Tuh. Nah, PD juga 180, CC 180. Rata-rata di atas 180 ya top buyer-nya guys. Karena di sini nih sempet digoreng ya, terus dibanting, dan di sini udah merah 2 kali dan hijau. Dan teman-teman bisa lihat candle-nya si JAR ini sama kayak di sini ya, mirip-mirip ya. Habis dibanting gede, ini kan banting gede guys. Ini turunnya dalam nih, 2 candle ini dan hijau, dan hijaunya beberapa kali. Nah, sepertinya juga set. Nah, seperti itu guys untuk si JAR ya. Nah, ini menarik juga untuk si JAR besok untuk ditradingkan. Nah, untuk targetnya ya mungkin di atas 175 lah untuk si JAR ya. Nah, untuk batas CL di mana? Ya, batas CL yang mungkin di sini ya, ini support kuat, guys. Nah, di sekitar ini. Satu swida lah, ini mungkin bisa di CL, guys, di situ. Nah, ini all time low ya, 160 tuh ATL, guys. JAR ya, teman-temannya. Kita lanjut saham yang ketiga yaitu Akra. Nah, Akra ini saham minyak juga, guys. Nah, kalau Akra ini udah sedikit naik, guys. Bukan sedikit, ini lumayan banyak naiknya. Dan ini kayaknya udah masuk sinyal Sugiono guys waktu di sini guys, si Akra guys. Jadi udah lumayan tinggi ya. Bagi teman-teman mau ikut kelas swing Sugiono, Mas Bro, bisa japri saya aja, nanti diadain tanggal 17, terbatas untuk 10 orang ya. Nah, ini masih ngegas guys untuk si Akra ini, dan kalau harga minyaknya sih oke gitu ya, mungkin aja akan nembus ATH lagi, yaitu di sini teman-teman ya. Untuk si Akra ini, dia ATH-nya di 1.600 teman-teman ya untuk si Akra. Kita lihat Akra di sini. Oh, mantap ya. Nah, kita lihat yang kemarin guys, hari Jumatnya ada BB yang masuk guys di 1450. Nah, kita lihat dari sini ya guys ya, dari awal Maret. Nah, ini Maret 2023 ya. Kita lihat di sini. Just gitu ya. Masih ngerekam, oke. Berarti di sini ada CC juga di AVG-nya 1.425. Nah, ini si CC guys, mereka masih hold gitu ya, dan punya 200-an miliar teman-teman. Oke, dan rata-rata sih masih hold mereka nya kayaknya ya. Kita ada fundamental si Akra. Wah, ini Akra nih profitnya naik terus guys ya. Nah, ini mungkin kita harus ngitung harga wajar juga nih si Akra. Nah, di sini profitnya naik terus, apalagi nanti harga minyaknya naik lagi ya. Ini Akra ini potensi untuk naik. Nah, oke, bagi teman-teman ikut Akra bisa ambil di sini ya untuk targetnya, maybe kalau nge-swing ya minimal dulu ke 1530, kalau jebol gitu ya bisa sampai ke ATH-nya di sini teman-teman. Di 1.600-an tuh target dari Akra. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya teman-teman ya, di saham Medco. Nah, ini minyak juga guys ya, MEDC. Ini minyak juga, makanya rata-rata saham minyak itu terbang. Karena memang harga minyaknya katanya mau digoreng ya, karena memang pasokan di AS itu menurun gitu ya.
pasokan minyaknya. Jadi istilahnya harga minyaknya itu naik karena supply-nya dikurangi tapi demand-nya sama, kan otomatis harganya kan jadi naik gitu ya. Nah, kita lihat di sini profit dari Medco sebenarnya naik dikit, cuman dia itu naiknya banyak loh. Dari tahun 2022 2023 itu 1,2 T ya, ini sama. Dan kalau sebelum itu 2021 ke bawah itu cuma ratusan M. Bahkan dia sempat rugi di 2020. Jadi kalau menurut saya sih Medco ini menarik guys ya, karena valuasinya juga masih di bawah harga wajar untuk si Medco ini. Nah, kita lihat Medco di sini ternyata ada AK guys. Asingnya masuk nih sebenarnya guys. Tuh ya, tuh. asingnya net B parah guys. Parah, net B-nya parah nih asingnya. Guys ya, dan ini menarik untuk si Akra teman-teman ya. Kok Akra, Medco, sorry, Akra udah tadi. Nah, Medco. Nah, Mas Bro, mungkin hari Senin ini Mas Bro pantau saham-saham yang bau-bau minyak ya. Nah, mungkin bisa di tradingin. Nah, di sini juga ada ATH-nya guys, si Medco ini di sini. 1400 guys, itu AV ATH-nya si Medco itu di sini ya. Nah, kalau harga minyaknya terus naik, minyak dunia terus naik, otomatis pasti bisa untuk nembusin ATH-nya ya, si Medco ini. Nah, bagi teman Medco nih ya, mau trading Medco, menurut saya sih Mas Bro bisa beli di sini ya. Untuk targetnya di sini ya, pertama mungkin di sekitaran harga 1330 di sini guys. Nah, kalau jebol baru ke 1400 lah untuk target dari Medco. Oke, itu Medco teman-teman. Nah, kalau turun-turun misalnya ke 1200 mau CL dulu sih monggo silahkan ya. Tapi Mas Bro pantengin aja, ini sahamnya udah naik tinggi, Mas Bro pantengin aja gitu ya, sesuai dengan istilahnya trading plan masing-masing tentunya guys. Tapi kalau menurut saya sih, kalau harga minyaknya naik terus ini harusnya ngehit ke ATH-nya. Oke, kita lihat saham yang berikutnya yaitu Barito Pacific guys ya. Nah, Barito Pacific. Nah, ini kita lihat. Nah, kalau BRPT ini Medco ya, sebentar ya MT. Sebentar guys. Oke ya, BRPT ya. Nah, kalau BRPT ini perusahaan ini guys ya, perusahaan holding ya. Dia investasi di banyak perusahaan, dan kita lihat di sini profitnya naik ya dari tahun lalu guys. Oke, untuk si BRPT ini mirip-mirip Saratoga lah, dia perusahaan investasi. Loh, kalau malah hilang. Dia itu BRPT itu banyak investasi di perusahaan yang mempunyai energi terbarukan teman-teman ya. Jadi kalau istilahnya Jakarta polusi nih ya, banyak polusi kan, otomatis saham-saham yang perusahaan yang dia bergerak di bidang energi yang nggak membuat polusi ya tentu aja akan berdampak positif ya. Jadi biasanya perusahaan yang non batubara seperti itu guys, kayak pembangkit listrik tenaga matahari gitu ya, pembangkit listrik tenaga air si Akra gitu ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi kayak PGO gitu ya. Terus pembangkit listrik tenaga apa gitu ya, Ken itu apa guys. Nah, BRPT ini juga punya guys ya. Nah, kita ada di sini asingnya tuh masuk parah ya di BRPT kalau teman-teman lihat di sini tuh. Ini asing guys. Kemarin Jumat ya. Tuh, yang net sell dikit nih, asingnya masuk semua guys. Mantap nih untuk BRPT nih, mau dibawa kemana nih? Mas Bro bisa pantau nih untuk besok guys. Nice, kita lihat BRPT ini udah ATH kah BRPT? Oh, belum guys ya. BRPT itu pernah ke ATH-nya di 1500 teman-teman. Nah, apakah akan mengulang masa kejayaannya lagi? Wow, kita saksikan nanti ya. AVG sini di ATH-nya di 1500 teman-teman. Tuh ya. Wow, masih ada perjalanan guys. Ini resist di sini udah jebol. Nah, berarti resist terdekat di sini teman-teman ya untuk si BRPT. Tuh. 1280. Nah, itu resist pertama teman-teman ya, 1280. Kalau jebol berarti targetnya ATH lifetime-nya yaitu di 1500 teman-teman. Nah, bagi teman mau trading BRPT bisa ya beli di sini gitu, kita pantau besok. Untuk targetnya mungkin 1250 ke atas lah guys ya. Nanti kalau tembus bisa 1280-nya.